Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas D1 Praktikum Biosistematika Program Studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga akan mempersembahkan satu video mengenai analisis filogeni hewan atau Regnum animalia. Berikut adalah anggota dari kelompok kami dari kiri atas hingga kanan bawah, yaitu Nur Siti Mahfudoh dengan NIM akhir 004, Ardi Kinantia dengan NIM terakhir 017, Nurul Aziza Amin dengan NIM terakhir 011, Ismi Estuni Hidayah dengan NIM terakhir 009, Dominikus Sani dengan NIM terakhir 089, dan Andini Kirana Puspitasari dengan NIM terakhir 008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum biosistematika. Dalam video kali ini, tahap-tahap dalam pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni adalah sebagai berikut. Tahap pertama, membuat tabel karakter. Tahap kedua, membuat tabel perbedaan karakter dan menyusun fenogram. Tahap ketiga, membuat tabel transformasi apomorfi dan menyusun kladogram dengan metode Wagner. Tahap keempat, menyusun deskripsi statistik. Tahap kelima, membuat kalibrasi dari pohon filogeni. Dan tahap keenam, menyusun pohon filogeni. Langkah awal dalam membuat analisis filogeni Regnum animalia yaitu menentukan takson apa saja yang akan dilakukan analisis filogeninya. Di sini kita menggunakan 11 takson, di mana terdapat satu takson tamu yaitu Leutosolenia dan 10 takson in group mulai dari Obelia sampai Bufo. Untuk mempermudah penyebutan nama taksonnya, sebelumnya kita memberikan simbol pada setiap takson. Dapat kita lihat misalnya simbol A untuk takson tamu atau Leutosolenia sampai simbol K yang menunjukkan takson Bufo. Kemudian kita menyusun tabel karakter dari masing-masing takson. Tabel karakter ini bertujuan untuk mengetahui ciri pembeda atau karakteristik dari masing-masing takson. Di sini kita menggunakan 18 karakter, di mana setiap karakter memiliki tingkatan apomorfi yang berbeda. Nilai 0 menunjukkan karakter plesimorfi dan semakin tinggi nilai pada karakter, maka karakter tersebut semakin apomorfi. Setelah dilakukan pencarian data dari karakter masing-masing takson, dapat kita ketahui pada karakter sumbu simetri. Takson tamu memiliki nilai karakter 0 atau tubuhnya asimetri sumbunya, sedangkan takson lainnya memiliki nilai karakter 1 pada takson B atau berupa radial simetri tubuhnya, nilai karakter 2 atau berupa simetri bilateral pada semua takson lainnya, kecuali pada takson F yang memiliki nilai karakter 3 atau berupa radial sekunder. Pada karakter diferensiasi jaringan, takson tamu sampai takson A memiliki nilai karakter 0 atau tidak ada diferensiasi, sedangkan takson lainnya memiliki nilai karakter 1 atau ada diferensiasi jaringan. Pada karakter lapisan embrional, takson tamu sampai takson B memiliki nilai karakter 1 atau dipoplastik, sedangkan takson lainnya memiliki nilai karakter 2. Karakteristiknya dengan cara yang sama seperti langkah sebelumnya, dan didapatkan data karakter Regnum animalia sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan penyusunan fenogram. Fenogram sendiri merupakan diagram penyusunan pendekatan antar takson secara keseluruhan melalui analisis kemiripan karakter fenotip, yang mana dimungkinkan dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan pengelompokan secara evolusioner. Dalam penyusunan fenogram kali ini, kita memerlukan analisis perbedaan atau persamaan karakter tiap takson yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel perbedaan karakter seperti yang ada di video. Tabel ini digunakan untuk menghitung seberapa banyak jumlah persamaan atau perbedaan karakter yang dimiliki tiap takson. Tabel ini dapat menggunakan analisis banyaknya persamaan ataupun perbedaan karakter takson. Di video kali ini, kelompok kami menggunakan tabel perbedaan karakter berdasarkan analisis jumlah perbedaan karakter. Tabel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah perbedaan karakter yang dimiliki tiap organisme pada takson yang kita amati. Semakin banyak perbedaan yang dimiliki antar takson, maka semakin jauh jarak kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit jumlah perbedaan karakter antar takson, maka semakin dekat jarak kekerabatannya.
Pada penyusunan tabel perbedaan kali ini dilakukan dengan menghitung jumlah perbedaan karakter antar takson secara keseluruhan yang telah tersajikan dalam tabel karakter yang sudah disusun sebelumnya. Kita ambil contoh jumlah karakter perbedaan antar takson A atau Leucoselenia dan takson B atau Obelia. Jumlah karakter yang berbeda antar kedua takson tersebut sebanyak 4 karakter, yaitu pada karakter nomor 1, nomor 2, 14, dan 15. Selanjutnya, melakukan hal yang serupa untuk mengetahui perbedaan karakter pada takson A dengan C, A dengan D, hingga takson C dengan takson K. Dan inilah hasil analisis tabel perbedaan karakter antar takson secara keseluruhan dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan menyusun venogramnya. Langkah pertama, dari tabel perbedaan karakter, kita mencari jumlah perbedaan karakter antar takson yang paling sedikit jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa jarak hubungan kekerabatannya yang semakin dekat dan kita dapat membuat garis diagramnya terlebih dahulu. Pada tabel perbedaan, takson E terhadap takson F memiliki jumlah perbedaan yang paling sedikit, yaitu 2 perbedaan. Kemudian, kita menghitung jarak garis diagram kekerabatannya dari pangkal dengan cara jarak antar takson dibagi 2 dan didapatkan hasilnya adalah 1 satuan. Kemudian, langkah kedua, kita mencari jumlah perbedaan yang terkecil lagi di atas takson E dengan F, yaitu takson C dengan takson D dan takson J dengan takson K, yang mana memiliki jumlah karakter yang berbeda sebanyak 3 perbedaan. Kemudian, melakukan perhitungan jarak C dengan D dan J dengan K dari pangkal dengan membagi 2 jarak perbedaan takson dan didapatkan jarak takson dari pangkal sebanyak 1,5 satuan. Karena jarak C dengan D dan J dengan K itu sama dan jumlah perbedaannya juga sama, maka jarak takson dari pangkal juga sama, sebanyak 1,5 satuan. Selanjutnya, kita mencari takson dengan jarak kekerabatannya yang terdekat dengan melihat jumlah perbedaan karakter yang sedikit. Kami mendapatkan jumlah perbedaan takson A terhadap takson B memiliki jumlah perbedaan yang sedikit, yaitu 4 perbedaan. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson A dengan B dari pangkal dengan membagi 2 dari jumlah perbedaan, dan hasilnya adalah 2 satuan jaraknya. Kemudian, melakukan cara yang sama terhadap jarak takson yang lainnya. Langkah selanjutnya ialah kita melakukan perhitungan jarak pada takson G terhadap takson H, I, J, K. Kemudian, melakukan perhitungan jarak kekerabatannya dengan menjumlah perbedaan takson G terhadap takson H, takson G terhadap takson I, takson G terhadap takson J, dan takson G dengan takson K. Kemudian, dirata-rata, dan hasilnya jarak antar takson sebanyak 5,75 satuan. Dilakukan perhitungan seperti itu karena takson H, I, J, K sudah menjadi satu kesatuan takson terdekat pada jarak hubungan kekerabatannya. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson G, H, I, J, K dari pangkal dan hasilnya adalah 2,875 satuan jaraknya. Langkah selanjutnya, kita menggabungkan takson A, B, C, D dengan takson E, F yang telah menjadi satu kesatuan masing-masing. Dilakukan langkah analisis tersebut karena jarak kedua takson tersebut lebih dekat daripada jarak dengan takson yang lainnya, yang dapat dilihat dari jumlah perbedaan antar takson tersebut. Lalu, melakukan analisis perhitungan jarak takson dengan menjumlahkan banyaknya perbedaan pada takson A terhadap takson E dan F, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson B terhadap takson E dan F, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson C terhadap takson E dan F, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson D terhadap takson E dan F. Kemudian, hasil penjumlahannya dirata-rata karena masing-masing takson sudah jadi satu kesatuan dan didapatkan hasilnya sebanyak 5,75 satuan jaraknya. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson tersebut dari pangkal dan didapatkan hasilnya sebanyak 2,875 satuan. Langkah terakhir, kita akan menggabungkan takson secara keseluruhan, yaitu takson A, B, C, D, E, F dengan takson G, H, I, J, K. Dengan cara yang sama pada langkah sebelumnya, yaitu melakukan analisis perhitungan jarak takson dengan menjumlahkan banyaknya perbedaan pada takson A terhadap takson G, H, I, J, K, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson B terhadap takson G, H, I, J, K, ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson C
C dengan takson G, H, I, J, K ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson D terhadap takson G, H, I, J, K ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson E terhadap takson G, H, I, J, K ditambah dengan banyaknya perbedaan pada takson F terhadap takson G, H, I, J, dan K. Kemudian, hasil penjumlahannya di rata-rata karena masing-masing takson sudah jadi satu kesatuan. Dan hasil yang didapatkan adalah 7,63 satuan. Kemudian, melakukan perhitungan jarak takson keseluruhan dari pangkal, dan hasil yang didapatkan adalah 3,82 satuan. Dan inilah hasil penyusunan fenogram dari kelompok kami. Tahap selanjutnya adalah penyusunan kladogram, di mana sebelum menyusun kladogram, kita membutuhkan tabel transformasi apomorfi. Berikut disediakan tabel transformasi apomorfi, di mana tabel ini merupakan hasil polarisasi data pada tabel karakter. Tabel ini terdiri dari simbol takson, karakter takson yang terdiri dari 18 karakter, jumlah, nilai M, dan N, di mana nilai M dan N akan digunakan untuk mencari deskripsi statistik berupa nilai konsistensi indeks atau CI dan retention index atau RI. Setiap takson memiliki karakter dengan tingkat apomorfi yang berbeda. Misalnya pada takson A, karakter 1 memiliki nilai 0, karakter 2 memiliki nilai 0, karakter 3 memiliki nilai 1. Tahap ini dilakukan pada semua karakter pada takson A dari karakter 1 sampai karakter ke-18, sehingga diperoleh jumlah dari takson A sebesar 1. Tahap ini dilakukan pada semua takson dari takson A sampai takson K. Selanjutnya, menghitung nilai M, di mana nilai M merupakan nilai karakter yang paling apomorfi di setiap karakter di semua takson. Sebagai contoh, karakter 1 memiliki nilai M sebesar 3, karakter 2 memiliki nilai M sebesar 1, karakter 3 memiliki nilai M sebesar 2. Tahap ini dilakukan sampai karakter ke-18. Selanjutnya, mencari nilai N, di mana nilai N merupakan frekuensi nilai karakter yang muncul paling sedikit di setiap karakter pada takson. Sebagai contoh, pada karakter 1 memiliki nilai N sebesar 1, pada karakter 2 memiliki nilai N sebesar 1, pada karakter 3 memiliki nilai N sebesar 2. Tahap ini dilakukan sampai pada karakter ke-18. Kemudian nilai M dan N dijumlah. Nah, nilai inilah yang digunakan untuk mencari deskripsi statistik. Selanjutnya adalah pembuatan kladogram dengan metode Wagner. Terdapat 10 tahap dalam pembuatan kladogram ini, tapi kami akan mengambil 3 tahap awal dan 3 tahap akhir untuk ditampilkan. Tahap pertama dalam metode Wagner adalah mengelompokkan 2 objek dengan peringkat apomorfi yang terendah. Dari tabel transformasi apomorfi sebelumnya, diketahui bahwa takson yang memiliki peringkat apomorfi terendah atau takson yang memiliki jumlah nilai karakter paling tinggi adalah takson A dan takson B. Dengan begitu, dapat ditentukan bahwa takson A sebagai tetua takson dengan karakter 1 nilai 0 sebagai sifat yang hanya dimiliki oleh takson tetua namun tidak dimiliki oleh takson lain. Berikut adalah hasil kladogram tahap pertama, yaitu takson B memisah pada takson A dengan karakter 1 nilai 1, karakter 2 dengan nilai 1, dan karakter 14 nilai 1. Selanjutnya, tahap kedua. Pada tahap 2 ini, kita awali dengan cara memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson C. Takson C dapat diasumsikan bergabung ke takson A, atau takson B, atau malah ke tetua takson A dan B. Kita dapat menentukan takson C lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang ditetapkan. Nilai beda di sini dapat kita cari dengan cara mengurangi nilai karakter di kedua takson tersebut. Misalnya, pada tabel pertama yaitu tabel nilai beda A terhadap C, takson C memiliki nilai 2, sedangkan takson A memiliki nilai 0. Jadi, nilai bedanya di karakter tersebut adalah 2. Kemudian, kita jumlahkan semua nilai beda di masing-masing karakter. Dari cara tersebut, didapati bahwa apabila takson C akan digabungkan dengan takson A, ternyata memiliki nilai beda 8. Apabila takson C akan digabungkan dengan takson B, ternyata memiliki nilai beda 4. Dan apabila takson C akan digabungkan dengan tetua takson A dan B, ternyata memiliki nilai beda 8. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu mencari nilai tetua A, B. Kita dapat menentukannya dengan cara mencari nilai paling plesiomorfi di antara takson A dan B seperti yang telah tertera pada tabel. Dari perhitungan nilai beda hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson C dapat bergabung. Karena takson C terhadap takson B memiliki nilai beda paling kecil yaitu 4, maka takson C ditetapkan bergabung dengan takson B. Berikut adalah hasil kladogram di tahap kedua.
Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson C bergabung dengan takson B seperti yang telah terlihat, takson C dapat memisahkan diri dari takson B pada karakter 1 nilai 2, karakter 3 nilai 2, karakter 10 nilai 1, dan karakter 15 nilai 2. Karakter tersebut bisa kita lihat pada tabel yang tampak pada layar. Selanjutnya, tahap ketiga. Pada tahap 3 ini, kita akan memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson D. Takson D dapat diasumsikan untuk bergabung ke takson C, atau takson B, atau malah ke tetua takson C dan B. Kita dapat menentukan takson D lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang ditetapkan. Seperti cara pada tahap 2, maka didapatkan hasil nilai beda sebagai berikut. Apabila takson D akan digabungkan dengan takson B, ternyata memiliki nilai beda 5. Apabila takson D akan digabungkan dengan takson C, ternyata memiliki nilai beda 3. Dan apabila takson D akan digabungkan dengan tetua takson C dan B, ternyata memiliki nilai beda 5. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu mencari nilai tetua BC. Kita dapat menentukannya sebagaimana cara sebelumnya, yaitu dengan cara mencari nilai paling plesiomorfi di antara takson C dan B seperti yang telah tertera pada tabel. Dari perhitungan nilai beda hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson D dapat bergabung. Karena takson D terhadap takson C memiliki nilai beda paling sedikit yaitu 3, maka kali ini takson D ditetapkan untuk bergabung ke takson C. Berikut adalah hasil kladogram di tahap ketiga. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson D bergabung dengan takson C seperti yang telah terlihat. Takson D dapat memisahkan diri dari takson C pada karakter 4 nilai 1, karakter 10 nilai 0, dan karakter 16 nilai 1 yang bisa kita lihat pada tabel tersebut. Untuk tahap selanjutnya, dilakukan pengerjaan dengan cara yang sama. Sebagaimana tahap sebelumnya, di tahap 8 ini kita memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson C. Takson C dapat bergabung ke takson F atau takson I atau malah ke tetua F dan I. Kita dapat menentukan takson C lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang telah ditetapkan. Sebagaimana cara sebelumnya, nilai beda di sini dapat kita cari dengan cara mengurangi nilai karakter di kedua takson tersebut. Misalnya takson C memiliki nilai 0 dan takson I memiliki nilai 1, jadi nilai beda di karakter tersebut adalah 1. Kemudian kita jumlahkan semua nilai beda di masing-masing karakter. Dari cara tersebut, apabila takson C akan digabungkan dengan takson F, ternyata memiliki nilai beda 9. Apabila takson C akan digabungkan dengan takson I, ternyata memiliki nilai beda 6. Apabila takson C akan digabungkan dengan tetua F dan I, ternyata memiliki nilai beda 9. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu mencari nilai tetua F dan I. Kita dapat menentukannya dengan cara mencari nilai paling plesiomorfi di antara takson F dan I seperti yang telah tertera. Dari perhitungan nilai beda di hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson C akan bergabung. Karena takson C terhadap takson I memiliki nilai beda yang lebih sedikit yaitu 6, maka takson C dipilih untuk bergabung dengan takson I. Berikut hasil kladogram di tahap 8. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson C akan bergabung dengan takson I seperti yang telah terlihat. Takson C akan memisah dari takson I pada karakter 6 dengan nilai 0 dan karakter 10 dengan nilai 5. Kita dapat mencarinya di tabel tersebut. Selanjutnya adalah tahap ke-9. Pada tahap ke-9 ini kita memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson H. Takson H dapat bergabung ke takson C atau ke takson I atau malah ke tetua takson C dan takson I. Kita dapat menentukan takson H lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang telah ditetapkan. Sebagaimana cara sebelumnya, apabila takson H akan digabungkan dengan takson I, ternyata memiliki nilai beda 7. Apabila takson H akan digabungkan dengan takson C, ternyata memiliki nilai beda 5. Apabila takson H akan digabungkan dengan tetua I dan C, ternyata memiliki nilai beda 7. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu menentukan nilai tetua I dan C. Kita dapat menentukannya sebagaimana cara sebelumnya. Dari perhitungan nilai beda tersebut, kita dapat menentukan di mana takson H akan bergabung. Karena takson H terhadap takson C memiliki nilai beda lebih sedikit yaitu 5, maka kali ini takson H dipilih untuk bergabung dengan takson C. Berikut hasil kladogram di tahap 9.
Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson H akan digabungkan dengan takson J seperti yang telah terlihat. Takson H dapat memisah dari takson J pada karakter 6 dengan nilai 1, 10 dengan nilai 4, 11 dengan nilai 1, dan 17 dengan nilai 1 yang bisa kita cari pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah tahap ke-10 atau tahap terakhir, di mana pada tahap ke-10 ini kita memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson K. Takson K merupakan takson yang memiliki nilai karakter paling tinggi. Takson K dapat bergabung ke takson H atau ke takson J atau malah ke tetua takson H dan takson J. Kita dapat menentukan takson K lebih cocok bergabung di mana dengan cara mencari nilai beda dari hipotesis yang telah ditetapkan. Sebagaimana cara sebelumnya, apabila takson K akan digabungkan dengan takson J ternyata memiliki nilai beda 3. Apabila takson K akan digabungkan dengan takson H ternyata memiliki nilai beda 4. Apabila takson K akan digabungkan dengan tetua J dan H ternyata memiliki nilai beda 4. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu mencari nilai tetua J dan H sebagaimana cara sebelumnya. Dari perhitungan nilai beda di hipotesis tersebut, kita dapat menentukan di mana takson K akan bergabung. Karena takson K terhadap takson J memiliki nilai beda lebih sedikit, yaitu 3, maka takson K akan bergabung dengan takson J. Berikut adalah kladogram di tahap 10. Berdasarkan kesimpulan tadi bahwa takson K bergabung dengan takson J seperti yang telah terlihat. Takson K akan memisah dari takson J pada karakter 6 dengan nilai 1, karakter 8 pada nilai 2, karakter 13 pada nilai 1. Kita dapat mencarinya di tabel tersebut. Setelah menyelesaikan 10 tahap dalam penyusunan kladogram di Regnum Animalia ini, kita dapat mengetahui kladogram utuh dari 11 takson yang kita gunakan. Berikut adalah kladogram utuh tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi statistik yang digunakan untuk mencari nilai konsistensi indeks atau CI dan retention index atau RI. Konsistensi indeks atau CI merupakan salah satu cara untuk menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram. Nilai CI diperoleh dengan rumus M dibagi S, di mana nilai M merupakan nilai karakter yang paling apomorfi di setiap karakter di semua takson. Nilai M kali ini sebesar 25. Sedangkan nilai S merupakan banyaknya perubahan pada struktur kladogram yaitu sebanyak 31, sehingga diperoleh nilai CI sebesar 0,81. Menurut teori, nilai CI berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila nilai CI sama dengan 1 atau mendekati 1, maka nilai homoplasinya rendah atau tidak ada sama sekali. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan retention index atau RI dapat kita cari dengan rumus N-S dibagi N-M dan diperoleh nilai RI sebesar 0,84. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan pohon filogeni. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkalibrasi terlebih dahulu dengan analisis data geologi, data paleontologi, dan data literatur ke dalam tabel kalibrasi. Tabel kalibrasi yang kami buat seperti berikut ini. Selanjutnya, membuat grafik antara takson yang diamati dengan tahun kemunculannya, di mana takson sebagai sumbu X dan tahun kemunculan takson sebagai sumbu Y. Kemudian, kita ambil takson dengan tahun kemunculan yang paling awal. Di sini, yang muncul paling awal adalah Leucosolenia dengan tahun kemunculan 635 juta tahun yang lalu. Kemudian, menarik garis dari titik tahun kemunculan pada sumbu Y seperti di video ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan langkah yang sama pada takson berikutnya yaitu Lobelia. Kemudian menarik garis dari titik garis takson sebelumnya dengan titik yang sejajar pada tahun kemunculannya di sumbu Y. Lalu melakukan hal yang sama pada takson berikutnya, yaitu Petromyzon sp, dengan langkah seperti sebelumnya, yaitu menarik garis dari takson sebelumnya yaitu Sisila sp dengan titik yang sejajar pada tahun kemunculannya di sumbu Y. Kemudian melakukan hal yang sama pada takson berikutnya yaitu Ascaris dengan langkah seperti sebelumnya, dengan menarik garis dari takson sebelumnya yaitu Petromyzon sp dengan titik yang sejajar pada tahun kemunculan di sumbu Y. Langkah terakhir yaitu melakukan hal yang sama pada takson terakhir. Takson terakhir yaitu Bufo dengan langkah seperti sebelumnya, dengan menarik garis dari takson sebelumnya yaitu Ascaris dengan titik yang sejajar pada tahun kemunculannya di sumbu Y. Dan inilah hasil analisis filogeni dari kelompok kami. Terima kasih. Demikian video analisis filogeni Regnum Animalia dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.